Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Targhib wa Tarhib, di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab yang kedua, babut tarhibi minar riya. Bab ancaman dari riya. Riya adalah seorang hamba beramal karena ingin dilihat. Semisal dengan hal itu adalah sum'ah, beramal karena ingin didengar, beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Ini yang dimaksudkan dengan riya dan sum'ah. Salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah adalah hadis yang ke-34 yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kata beliau ketika membawakan hadis yang ke-34 ini, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana agna syuraka'i 'anis syirki. Aku, kata Allah, adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'um minhu. Fa ana minhu bari'un. Oleh karena itu, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, oleh karena itu barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, yakni amalan saleh, amalan ketaatan, ibadah, ya, asyraka fihi ghairi, yang di dalamnya dia mempersekutukan selainku, ya, menyekutukan selainku di dalamnya, fa ana minhu bari'un, maka saya darinya berlepas diri. Maka saya darinya berlepas diri. Wa huwa lilladzi asyraka, dan orang itu, ya, atau amalannya, sedangkan amalannya itu adalah untuk yang dia persekutukan. Sedangkan amalannya untuk, ya, sekutu yang dia persekutukan. Rawahu Ibnu Majah wal lafdzulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini adalah lafadznya beliau. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi, dan juga Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, yakni Sahih Ibnu Khuzaimah. Wal Baihaqi, dan juga Al Baihaqi. Warwatu Ibnu Majah thiqatun, dan rawi-rawinya Ibnu Majah adalah thiqah.
Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Hadis yang ke-34 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab At-Targhib, setelah kita bawakan lafaz hadisnya, maka kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita kaji lebih mendalam lagi insyaallah taala. Pertama kita akan jelaskan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua kita akan jelaskan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Dan yang terakhir insyaallah taala kita akan memetik beberapa buah faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah saat membawakan hadis yang ke-34 ini, wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang di antara sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sahabat yang utama. Beliau menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di daerah Khaybar dalam rangka memerangi orang-orang Yahudi yang berkhianat. Pada tahun itulah beliau datang ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau tidak mendapati Rasulullah SAW. Maka beliau bersama dengan rombongannya menyusul ke Khaybar. Tapi ketika itu perang Khaybar sudah selesai. Tapi mereka tetap diberikan bagian dari ghanimah karena dianggap bagian dari pasukan walaupun tidak sempat berperang. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ad-Dausi nisbah ke Daus bin Adathan. Kakeknya beliau yang ke-11. Jadi kakeknya ini punya anak keturunan yang banyak ya. Dan anak keturunannya dikenal dengan Ad-Dausi. Artinya anak cucunya Daus bin Adathan. Suku Daus ini berasal dari negeri Yaman. Jadi sahabat Abu Hurairah ini adalah penduduk Yaman ya. Datang ke kota Madinah belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7 sampai meninggalnya Nabi SAW. Jadi kurang lebih beliau belajar kepada Nabi SAW 3 sampai 4 tahun. Dan beliau memang fokus belajar kepada Nabi SAW. Sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jadi kalau ditanya siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, jawabannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan ilmu yang sebanyak ini jamaah sekalian, beliau pernah dipercayakan menjadi da'i yang diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman. Dan yang diutus di sini jamaah sekalian, orang yang berilmu dari kalangan sahabat. Makanya ya pernah juga dikirim ke Yaman ya seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'ad bin Jabal. Ini semua dai-dai ulama-ulama di kalangan para sahabat. Jadi tidak sembarangan diutus pergi berdakwah khuruj. Mau berilmu mau tidak ya, nah, itu salah itu. Itu bukan sunnahnya Nabi SAW. Sunnahnya Nabi SAW dalam berdakwah, orang yang diutus adalah orang yang berilmu. Ya. Orang yang pernah belajar. Kalau kita baru 1 hari tobat ya, langsung disuruh pergi berdakwah, ini tidak sejalan dengan sunnahnya Nabi SAW. Baik, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Selain beliau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya keahlian dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu beliau pernah diangkat menjadi gubernur di wilayah Bahrain pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian ketika di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau diangkat dalam beberapa periode di kota Madinah sebagai gubernur di provinsi Madinah. Ini Abu Hurairah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat Abu Hurairah setelah menghabiskan umurnya di jalan Allah, ya, maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat pada tahun 57 Hijriah, tahun di mana wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini biografi singkat bagi sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala di luar dari Al-Qur'an. Ya. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim datang dari Allah Subhanahu wa taala secara lafaz dan makna. Ya. Sementara hadis qudsi hanya datang, ya, maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkannya. Ya. Walaupun di sana ada juga ulama menyatakan bahwa hadis qudsi lafadz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang rajih insyaallah. Terus apa bedanya dengan Al-Qur'an? Bedanya Al-Qur'an, kalau kita baca satu hurufnya, kita mendapatkan satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi hadis qudsi jamaah sekalian tidak. Tidak seperti Al-Quran. Baik. Tidak dapat keutamaan seperti ini. Baik. Perbedaan yang kedua bahwasanya Al-Quran semuanya datang dengan sanad yang mutawatir. Ayat-ayatnya semua datang dengan sanad mutawatir. Adapun hadis qudsi, maka hadis qudsi kebanyakannya datang dengan sanad ahad. Ya, mutawatir itu artinya datang dalam banyak periwayatan, ya. Sahabat banyak meriwayatkan dari sahabat, dari kalangan tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat banyak, susah dihitung. Dari tabi'in meriwayatkan dari gurunya yang bernama tabi'in misalnya. Ya, juga tidak susah dihitung berapa jumlahnya. Itu namanya mutawatir. Ya. Banyak sekali yang meriwayatkannya. Tapi hadis qudsi jamaah sekalian kebanyakannya, bahkan sampai hari ini saya belum tahu kalau ada hadis qudsi yang mutawatir. Ya. Yang saya tahu seluruhnya adalah hadis ahad. Ya. Perbedaan ketiga bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi terkadang ada yang sahih benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui penyampaian Rasulullah SAW, tapi terkadang juga ada yang dhaif, bahkan palsu. Tidak benar, ya, datangnya dari Rasulullah SAW kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian perbedaan yang lain bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an ya, itu diberikan pahala khusus, keutamaan yang khusus bagi orang-orang yang membacanya. Sementara hadis kursi tidak. Seperti yang saya katakan tadi, satu huruf, siapa yang membaca satu huruf, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu biha hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, yakni dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan, dengan satu huruf itu dia mendapatkan apa? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kelipatannya. La aqulu alif lam mim harf. Kata Nabi SAW, saya tidak katakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, keutamaan. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Paham ya? Baik. Masih ada lagi perbedaan yang lain dari sisi jumlahnya Al-Quran, ya jelas. Dari sisi jumlah ayat-ayatnya, dibandingkan dengan hadis-hadis qudsi, tentunya Al-Quran lebih banyak jumlahnya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata Nabi SAW, Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ana agna syuraka'i ani syirki. Aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, di mana kesempurnaan sifat-sifat ini mencapai puncaknya sampai tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Beda halnya dengan manusia. Manusia kalau dikatakan sempurna belum tentu tidak ada cacatnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah pemilik alam semesta ini, memiliki ya sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada cacat dan kekurangan sedikit pun di dalamnya. Dia mengatur alam semesta ini. Dia menciptakan alam semesta ini. Dia memberikan ya rezeki kepada alam semesta ini. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia mengetahui seluk-beluk makhluknya, yang yang zahir, yang tampak ataupun yang gaib. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti ini, sementara itu makhluk bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun mulianya, apakah dia adalah malaikat ataukah manusia, pasti memiliki kekurangan dan memiliki hajat kepada selainnya. Ya. Saya berikan analogi yang lain. Surga. Ya. Termasuk di antara makhluk yang abadi. Paham ya? Allah juga abadi. Tapi apa perbedaan sifat keabadian Allah dengan keabadian surga? Ya. Bedanya, keabadian Allah tidak butuh kepada siapapun. Tidak butuh kepada sesuatu apapun. Kalau surga memang abadi, tapi keabadiannya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan tidak membutuhkan
siapapun dari kalangan makhluknya. Ya. Oleh karena itu salah satu di antara bentuk kesyirikan di zaman kita ini, keyakinan sebagian orang bahwasanya Allah itu butuh kepada wali-wali Allah untuk mengatur alam semesta ini. Seperti yang diyakini oleh orang-orang sufiyah, orang-orang tarekat, tasawuf. Pernah dengar ya? Tiap malam Jumat katanya rapat di Mekah. Ya, sampai ada sebagian kiai katanya, ya pengakuannya dia, belum tentu benar. Setiap malam Jumat dia pergi ke Mekah. Nanti pulang kalau selesai sholat Jumat. Padahal ya boleh jadi dia sembunyi di kamarnya malas sholat Jumat. Ya, tapi ada pengakuan seperti ini. Karena memang ada akidah seperti itu. Rapat katanya antara seluruh wali, baik yang sudah mati ataupun yang hidup. Siapa pimpinan rapatnya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu katanya wali Gauth, wali tertinggi. Apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan tentang urusan alam semesta ini. Masya Allah. Berarti Abdul Qadir ini ya Rabbul Alamin ya. Na'udzubillah. Nah, ini keyakinan jahiliyah. Bahkan masyarakat jahiliyah tidak ada yang meyakini seperti ini. Sekafir-kafirnya orang jahiliyah, kafir Quraisy jahiliyah, tidak ada yang meyakini seperti ini. Bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang mencipta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau mereka ditanya man yudabbirus sama'i wal ard. Siapa yang mengatur alam semesta ini, langit dan bumi ini, mereka akan bilang Allah. Tidak ada di antara mereka bilang ya Lata, Uzza, ya tidak ada. Ya. Oleh karena itu ada sebagian di antara ulama kita menyatakan kesyirikannya orang-orang jahiliyah di masa kita ini itu lebih parah ya, lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah dulu. Ya. Karena seperti ini ya. Dan parahnya juga karena mengaku Islam Muslim ya. Iya. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ana agna syuraka'i 'anis syirki. Saya adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Iya. Faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi. Oleh karena itu barang siapa yang melakukan suatu amalan ya untukku asyraka fihi ghairi, yang dia menyekutukan selainku di dalamnya, fa ana bari'um minhu, maka saya darinya berlepas diri. Wa huwa lilladzi asyraka, sedangkan dia yakni amalannya itu adalah untuk sekutu yang dia persekutukan. Ya. Di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita jemaah sekalian bahwasanya seorang hamba hendaknya memperuntukkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang melakukan suatu amalan yang mestinya dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali dia mengangkat sekutu dari selain Allah. Ya. Jangan dia melakukan kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah dalam ibadah.
Kesyirikan yang dimaksud di sini jamaah sekalian, masuk di dalamnya syirik besar dan syirik kecil. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, walaupun dia juga beribadah kepada Allah, maka dia musyrik dengan kesyirikan akbar, syirik akbar. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu yang dia sembah, tidak ada sesembahan yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mempersekutukan Allah dalam niatnya, yakni selain dia mencari ridhonya Allah, dia juga mencari ridhonya manusia, pujian manusia. Inilah yang kita kenal dengan syirik kecil. Masuk di dalamnya riya. Orang beramal karena ingin dilihat. Masuk di dalamnya sum'ah. Beramal karena ingin disum'ah, ingin didengar. Masuk juga di dalamnya orang yang beribadah karena ingin mendapatkan dunia. Ya, dia ibadahnya kepada Allah, tapi ada tendensi, ada niat-niat yang rusak dalam hatinya. Rajin dia ibadah, tapi dia ingin pujian-pujian manusia. Dia ingin terkenal, populer. Dia ingin viral, ya. Ini penyakit yang sangat berbahaya jemaah sekalian. Dan orang yang melakukan kesyirikan jemaah sekalian dengan dua jenisnya ini, entah syirik akbar ataukah syirik asgor, syirik kecil, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang ini, fa ana minhu bariun, maka saya darinya berlepas diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari hamba ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berlepas diri jemaah sekalian, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merahmatinya, tidak akan berikan hidayah kepadanya, membiarkan dalam kelemahannya. Ini ancaman yang sangat menakutkan jemaah sekalian. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberi pertolongan, tidak akan diberi kemudahan dalam urusannya. Dibiarkan dia bersama dengan sesuatu yang dia persekutukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis ini kata penulis rawahu Ibnu Majah wal lafdzulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ini katanya adalah lafadznya Ibnu Majah. Hadis ini sebenarnya ada yang meriwayatkannya lebih tinggi daripada Ibnu Majah, yaitu Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim. Saya juga heran ya, kenapa penulis tidak menyebutkan ya riwayat Muslim ya, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Mungkin ada sesuatu yang beliau inginkan di balik riwayat ini, atau mungkin karena beliau lupa. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kitab ini itu semuanya hasil dikte yang disampaikan oleh Al-Mundhiri kepada muridnya. Jadi dia diktekan hadis-hadis dari hafalannya. Luar biasanya nih Al-Hafidh Al-Mundhiri. Jadi dia tidak ada buku di depannya, seakan-akan ada buku di depannya. Dia riwayatkan begitu saja, dia sampaikan kepada muridnya dari hasil hafalannya. Oleh karena itu kalau ada kesalahan yang seperti ini jemaah sekalian, ini kesalahan yang lumrah akan terjadi pada setiap penghafal hadis. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Bisa dilihat pada nomor hadis yang ke-2985. Ibnu Majah dalam sunannya pada nomor hadis 4202. Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada jilid 13 halaman 377.
dan juga dalam kitabnya yang lain, kitab yang berjudul Az-Zuhud, pada nomor hadis yang ke-243. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dalam kitabnya Al-Musnad. Abu Daud ini beda dengan Abu Daud penulis Sunan ya. Kalau Abu Daud penulis Sunan, Abu Daud As-Sijistani. As-Sijistani. Kalau ini dia Abu Daud At-Tayalisi. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis 2682. 2682. Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah pada nomor hadis yang ke-938. 938. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban pada nomor hadis yang ke-395. At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Awsat pada nomor hadis yang ke-130. Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-6396. Selanjutnya Abu Ya'la Al-Mausili dalam kitabnya Al-Musnad, ya Musnad Abi Ya'la, kita kenal dengan Musnad Abi Ya'la. Ya, dalam kitabnya Al-Musnad, yaitu Musnad Abi Ya'la. Jadi Abu Ya'la Al-Mausili juga meriwayatkannya dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-6552. Ibnul Muqri' dalam kitabnya Al-Mu'jam, Ibnul Muqri' dalam kitabnya Al-Mu'jam pada nomor hadis yang ke-1247. 1247. Dan yang terakhir di sini Abu Nuaim dalam kitabnya Tarikhu Asbahan, Tarikhu Asbahan pada jilid 2 halaman 123. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan cukuplah menunjukkan kesahihannya bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni dalam kitabnya Sahih Muslim. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya di sini kita akan menukilkan faidah dari hadis ini. Pertama kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Abul Abbas Al-Qurtubi melalui kitabnya yang berjudul Al-Mufhim. Al-Mufhim. Nama lengkapnya Al-Mufhim Lima Ashkala min Talkhisi Kitab Muslim. Dia ini adalah syarat terhadap Sahih Muslim, karya dari Abul Abbas Al-Qurtubi. Kata beliau dalam kitabnya Al-Mufhim ini pada jilid 6 halaman 615. Aslus syirkil muharrami i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala. Asal kesyirikan yang diharamkan adalah i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala. Adalah meyakini adanya sekutu bagi Allah Ta'ala fil ilahiyati dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Ya. Wa huwa syirkul a'dhamu, dan ini merupakan syirik yang paling besar. Syirik akbar, ya. Wa huwa syirkul jahiliyati, dan dia merupakan kesyirikan masyarakat jahiliyah. Ya. Yaitu meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam ibadah, peribadatan. Kalau dalam rububiyah, ya, dalam sifat-sifat rububiyah, yakni sifat-sifat Allah sebagai Rabb, mereka masyarakat jahiliyah tidak melakukan kesyirikan di situ. Kalau ditanya siapa yang menciptakan makhluk? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah.
Siapa yang mengatur alam semesta ini? Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Siapa yang menyelamatkan dari bahaya? Allah. Jadi kesyirikannya mereka menjadikan makhluk itu sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dianggap sebagai wasitah, sebagai perantara. Jadi begini saya kasih contoh, ya. Jadi mereka orang jahiliyah kalau berdoa, berdoanya bukan langsung kepada Allah, ya, tapi berdoanya ke orang soleh yang mereka kultuskan ini. Mereka jadikan berhala setelah itu. Jadi berhala-berhala itu semuanya manusia, ada wujudnya manusia, ya. Jadi mereka doanya itu permintaannya mereka ke manusia ini, makhluk-makhluk ini, berhala-berhala ini. Dengan keyakinan bahwasanya berhala-berhala inilah yang akan melaporkan, menyampaikan doanya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa yalihi fir rutbati i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fil fi'li. Kata Al-Qurtubi, dan kesyirikan yang berikutnya dalam sisi tingkatannya adalah i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fil fi'li. Adalah meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam perbuatan Allah. Maksudnya dalam rububiyah Allah. Ya, dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan sesuatu yang menjadi Rabb, yakni Allah. Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mengetahui perkara gaib, ya, melindungi dari bahaya. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan Allah selaku Rabb, selaku pemilik alam semesta ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mencipta, berarti dia syirik dalam rububiyah. Ya. Dalam perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya ada orang yang bisa mengetahui perkara gaib, perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan, berarti dia melakukan kesyirikan apa? Dalam urusan rububiyah. Makanya kita dilarang pergi ke tukang ramal. Kita dilarang mendatangi orang-orang pintar. Ya, tanda petik di situ ya. Dukun. Ya, paranormal. Ya, ahli nujum. Karena itu adalah kesyirikan dalam rububiyah. Iya. Baik. Kata Al-Qurtubi selanjutnya, kata beliau, wa huwa qaulu man qala, dan ini merupakan pernyataan, yakni kesyirikan rububiyah ini merupakan pernyataan orang yang berkata, apa kata orang ini? Inna maujudan ma ghairallahi ta'ala yastakil bi ihdathi fi'lin. Sesungguhnya katanya ada sesuatu. Ya, ada maujud. Ya, ada, maksudnya ada makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala, yastakillu bi ihdathi fi'lin. Bersendirian dalam menciptakan, ya, suatu perkara. Wa ijadihi, mengadakannya. Wa illam ya'taqid kaunahu ilahan, sekalipun dia tidak meyakini orang itu, sekutu itu adalah ilah, sembahan. Walaupun dia tidak sembah. Ya, sama tadi saya katakan, ada orang meyakini bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jalani atau wali-wali yang lainnya katanya mengatur alam semesta ini. Itu syirik dalam rububiyah. Walaupun dia tidak menyembah Syekh Abdul Qadir Jalani. Paham ya?
Baik. Ini haram hukumnya dalam agama. Kemudian kata beliau, wa yali hadza fi rutbati, dan yang mengikuti hal ini artinya kesyirikan yang berikutnya dalam hal tingkatannya adalah al-isyraku fil ibadati. Adalah berbuat kesyirikan dalam ibadah. Ya, di dalam ibadah. Maksudnya begini. Dia menyekutukan berbuat syirik ketika dia beribadah kepada Allah. Dia ibadahnya kepada Allah tapi niatnya yang terpecah di situ. Tidak fokus hanya untuk Allah. Niatnya satunya cari wajah Allah, yang satunya lagi niatnya cari wajah manusia, perhatian manusia, sanjungan manusia. Nah, inilah namanya riya. Makanya beliau katakan setelah itu wa huwa riya'u, dan dia adalah riya. Ya. Dan dia adalah riya. Taib. Hari ini sekalian yang kami muliakan, faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, di dalam kitabnya yang berjudul Fathul Qawiyil Matin, Fathul Qawiyil Matin. Pada halaman 19 kata beliau, wa ikhlasul amali lillahi wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah dan mengikuti sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma muqtada syahadati an la ilaha illallah. Keduanya merupakan tuntutan, konsekuensi, keharusan dari kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan ibadah, tidak berbuat riya di dalamnya. Ini sebenarnya untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak sejalan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, sementara itu yang kita cari adalah wajah manusia. Perhatian manusia, pujian-pujian manusia. Wa kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallahi la budda ayyakuna khalisan lillah. Setiap amalan yang dijadikan pendekatan diri kepada Allah, setiap amalan yang dijadikan pendekatan diri kepada Allah haruslah ikhlas untuk Allah, murni untuk Allah. Wa mutabiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fuqida al-ikhlasu lam yuqbal al-amalu. Lantaran itu kata beliau, bila keikhlasan yakni dalam amalan itu hilang, lam yuqbal al-amalu, maka tidak diterima amalan itu. Tidak diterima amalan itu. Walaupun jumlahnya banyak.
Liqaulillahi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami datang kepada sesuatu yang mereka pernah kerjakan, yakni ketika di dunia berupa amalan-amalan soleh. Ya. Faja'alnahu haba'am mansura. Lalu kami jadikan amalan-amalan mereka itu debu yang berterbangan. Rumah kita bocor. Pagi hari ada sinar matahari masuk dari bocoran seng misalnya. Ada debu yang kita lihat. Apalagi kalau kita kipas ranjang kita ya, ada debu terbang ya. Tapi kalau kita tangkap, kita lihat tidak ada. Seperti itulah nanti amalan-amalan soleh orang yang berbuat ria, tidak ikhlas dalam ibadahnya. Ya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Kemudian beliau sebutkan hadis yang kita bahas ini, ana agnas syuraka yakni syirki, saya adalah sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu. Mana amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syarikah. Siapa yang melakukan suatu amalan yang dia mempersekutukan selainku bersamanya, ya, taraktuhu wa syirkah, maka saya akan meninggalkan orang itu bersama dengan kesyirikannya. Ya. Selanjutnya kata beliau, wa idza fukidal ittiba'u ruddal amali. Apabila ittiba hilang, ya, keteladanan kepada Nabi dalam beramal itu hilang, orang tidak mengikuti sunnah, ruddal amalu, maka amalan soleh itu tertolak. Ya. Walaupun kita ikhlas, tapi tidak sesuai sunnah, tidak akan diterima. Saya kasih contoh. Ada orang yang ikhlas, luar biasa ikhlasnya. Sholat subuh 4 rakaat, diterima atau tidak? Tidak diterima. Paham ya? Padahal sholat ini, sholat subuh ada contohnya ya. Dari Nabi SAW. Cuma dengan kaifiyah 4 rakaat itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sama juga ada orang. Dikir ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi dengan kaifiyah dikir jamaah itu tidak ada datang dari Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi gubernur di wilayah Kufah, beliau didatangi oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Dia laporkan bahwasanya saya melihat di masjid ada orang yang melakukan zikir jamaah, ya, dipimpin oleh satu orang. Kalau satu orang itu bilang, ya sabbihu mi'ata marrah, bertasbihlah kalian 100 kali. Serentak mereka bertasbih 100 kali. Ya, hamiduhu, ya, hamidu mi'ata marrah, bertahmidlah kalian 100 kali. Mereka pun serentak tahmid, ucapkan alhamdulillah. Ya, wa halilu mi'ata marrah, bertahlillah kalian 100 kali. Serentak mereka apa? Bertahlil, ucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Ya. Kemudian kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, di hadapan mereka, beliau waktu itu di rumahnya menuju ke Masjid Kufah. Ini disebutkan dalam hadis Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau langsung datangi mereka. Nasihatnya beliau kepada mereka, beliau mengingkari mereka, kata beliau, ya umat Muhammadin ma asra'a halkatakum. Wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Yani kalian melakukan bid'ah yang seperti ini. Ajaran-ajaran, cara-cara ibadah seperti ini yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imma antum muftatihu babid dalalati
au ahda min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah kalian ini adalah pembuka pintu ya kesesatan, ataukah kalian ini adalah orang yang merasa dirinya lebih mendapatkan hidayah daripada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kemungkinan yang mereka tidak bisa lepas darinya. Ya, paham ya? Pembuka pintu kesesatan. Yang kedua, merasa dirinya lebih pintar daripada sahabat. Mungkin tidak yang kedua? Tidak mungkin. Berarti kemungkinan yang pertama bagi mereka. Kemudian kata beliau setelah itu, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan, orang yang meniatkan kebaikan, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Keluar dari sunnah. Tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan zikir jamaah sebenarnya itu bukan hal yang baru. Itu hanya sesuatu yang berulang, sejarah yang berulang. Ya, oleh karena itu Ahlus Sunnah juga harus mengingkari bid'ah ini. Rasanya ini tidak ada dalam agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya buatan orang-orang belakangan. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian faidah yang berikutnya kita nukilkan di sini dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad Munir Ad-Dimashqi rahimahullah, wafat pada tahun 1367 Hijriah. Namanya Muhammad Munir Ad-Dimashqi rahimahullah. Beliau katakan dalam kitabnya An-Nafahatus Salafiyah, An-Nafahatu As-Salafiyah Bisyarhil Ahadithil Qudsiyah. Singkat saja An-Nafahat As-Salafiyah. Pada halaman 85, kata beliau ketika memetik faidah dari hadis ini, fihi hathul ibadi ayyukhlisu fi a'malihim. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat dorongan bagi para hamba. Ya, anjuran bagi para hamba agar mereka mengikhlaskan amalan-amalan mereka. Jadi jangan ada tendensi niat-niat yang rusak ya. Beramal karena ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, karena ingin jabatan, ingin perempuan, ya, karena ingin viral ya, terkenal. Jangan ya. Karena ini membuat kita capek dalam beribadah, dalam beramal. Ya. Ada orang rajin Masya Allah. Rajin ibadah. Setiap tahun haji. Seringkali pergi umrah. Tapi Masya Allah dipamerkan semua. Di live. Rajin sedekah. Fakir miskin, anak yatim, masjid dia bantu. Bikin pesantren, bikin masjid. Pokoknya hal-hal yang Masya Allah ya. Orang yang terkagum-kagum. Itu semua di live. Untuk apa? Inilah salah satu bentuk riya yang ada di zaman kita ini. Orang senang memamerkan amalan-amalan solehnya. Ya. Ya. Baik. Jadi kata beliau di dalam hadis ini terdapat dorongan bagi para hamba agar mereka mengikhlaskan amalan-amalan mereka. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengikhlaskan ibadah kita. Karena seorang yang tidak mengikhlaskan ibadahnya akan mendapatkan ancaman di dalam hadis ini. Akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berlepas diri darinya. Ya. Masih bagus kalau di akhirat tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Ya. Baik. Liyakunal amalu makbulan wa yuthabu alaih. Supaya amalan soleh itu diterima
wa yuthaba alai, dan diberikan pahala atasnya. Wa yakuna dhukhran lahu fi yaumin huwa ahwaju ma yakunu ilaih. Dan supaya amalan itu merupakan tabungan baginya pada hari di mana dia sangat butuh kepadanya. Supaya ya amalan soleh itu menjadi tabungan baginya pada hari di mana dia butuh kepadanya. Jadi kita beramal ini jangan terlalu pendek. Ya, jangkauannya, manfaatnya, tapi buatlah amalan manfaatnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Baik. Kemudian faidah yang lain beliau sebutkan di sini, wa fihi aidan bayanu ghinallahi ta'ala. Di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan tentang sifat ya kayanya Allah Ta'ala. Yani sifat tidak butuhnya, sifat kayanya Allah. Ya. Bayanu ghinallahi ta'ala. Wa annahu agnal agniyai. Dan bahwa Allah adalah sekutu yang paling kaya. Ya, sembahan yang paling kaya. Bal jami'ul agniya'i muhtajuna ilaih. Bahkan seluruh orang-orang kaya butuh kepadanya. Yani butuh kepada Allah. Malaikat butuh kepada Allah. Ya, manusia butuh kepada Allah. Jin-jin ya, iblis butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka butuh kepada Allah. Bahkan apanya surga jemaah sekalian seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun dia adalah makhluk yang abadi tapi keabadiannya tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsy yang merupakan makhluk yang tertinggi dan terbesar, keabadiannya ya tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Apalagi kalau dia hanya manusia biasa. Manusia biasa yang dikultuskan, dibikin-bikinkan cerita bahwasanya dia hebat, dia begini. Ya. Seperti Wali Songo misalnya, atau Syekh Yusuf. Ini kan ada orang juga menyembah Syekh Yusuf ini. Atau kalau di Mandar ya, Imam Lapeo, itu ada juga yang menyembah di sana. Ya. Tempati minta doa di situ. Tempati bernadar di situ. Ini tidak boleh, ini kesyirikan ya. Harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Ya. Jadi mereka ini makhluk-makhluk yang lemah. Ya. Tidak pantas untuk ditempati meminta, berharap. Ya. Fahuwal ghaniyul mutlak. Jadi Allah itu adalah yang maha kaya secara mutlak. Nah, ini seluruh sisi. Dalam seluruh apa? Sisi. Karena ada orang yang kaya, tapi sebagian sisi. Kaya dari sisi harta. Tapi dari sisi kesehatan dia sakit-sakitan. Dari sisi anak dia tidak punya. Ya. Dari sisi pengikut dia tidak punya. Senjata dia tidak punya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Ya, di tangannya segala sesuatu. Segala apa yang ada di langit dan bumi ini adalah tentara-tentara Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak butuh kepada semua itu, ya. Justru mereka lah sebaliknya butuh kepada Allah. Wa ghairuhu fakirun ilaih. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kalangan makhluk ini adalah fakir kepada Allah. Ya. Fala yanbaghi lil 'abdi ayyatluba
Au ya'mala syai'an illa lillahi jalla ismuhu. Oleh karena itu kata beliau, tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk mencari, ya, mengharap ataukah melakukan sesuatu, yakni amalan soleh, illa lillahi, kecuali hanya untuk Allah jalla ismuhu, yang maha tinggi sebutannya. Ya. Jadi kalau kita memahami hal yang seperti ini jemaah sekalian, kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah agnas syuraka. Ya, sekutu yang paling kaya, yang paling tidak butuh kepada selainnya. Kita akan pasti kita meyakini bahwa tidak pantas kita meminta, mengharap, ya. Tidak pantas kita melakukan suatu amalan dengan mencari, ya, sesuatu dari makhluk-makhluk ini. Yang pantas kita cari perhatiannya, ya, ridhonya, wajahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada orang lupa daratan, lupa hakikat dirinya. Yang dia pikirkan bagaimana menyenangkan hawa nafsunya. Dia senang, ya, dia gembira, ya. Ketika dia ibadah, senangnya dia pamer ibadahnya. Ya, ini hawa nafsu yang khafiyah, syahwatun khafiyah. Seperti yang sudah dijelaskannya pada hadis-hadis yang sebelumnya. Syahwat yang tersembunyi. Ya, kadang orang like kita karena mengira kita ini orang baik, padahal tidak. Justru kita ini orang yang tidak baik di hadapan Allah karena kita melakukan dosa syirik yang bernama riya. Lalu apa kebaikan kita kira-kira kalau kita sudah dipandang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada nilai kita. Andaikan mereka-mereka yang like kita ini memahami nasib kita di akhirat, bahwasanya orang-orang yang berbuat riya dalam ibadahnya, dia akan dijatuhkan, ya, dijerumus, dibuang ke dalam neraka jahanam, ya. Naudzubillah. Ini sudah kita jelaskan juga dalam hadis yang sebutkan di situ oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim. 3 orang yang pertama kali akan dihisab dan dinyalakan baginya api neraka itu adalah mujahid, orang yang pergi berjihad tapi tidak ikhlas, cuma ingin dibilang apa, ya, pemberani, pahlawan tanpa jasa, padahal mau tonji dipuji, ya, mau tonji jabatan, ya. Yang kedua apa, talibul ilm, penuntut ilmu, ya, ustadz, kiai, profesor, doktor, ya, sarjana agama, ya, belajar bukan karena Allah, ya. Yang ketiga adalah orang kaya, kelihatannya dermawan, masya Allah, tapi ada udang di balik batu. 3 golongan ini dikatakan oleh Nabi SAW, "Tsumma suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian orang ini diseret di atas wajahnya sampai dia dibuang ke dalam neraka. Ini dalam riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ketika seorang hamba melakukan suatu perbuatan riya, tidak hanya terhenti pada amalannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diberikan siksaan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan. Oleh karena itu jemaah sekalian, hakikat yang seperti ini harus kita pahami supaya kita ini tidak, ya, mencari-cari wajah manusia. Carilah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, karena waktu sholat sudah masuk, bahkan sudah lewat, kita adani dulu. Baik.
الله أكبر الله أكبر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita ambil satu hadis lagi, yaitu hadis yang ke-35. Kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah, wa rawa Al-Baihaqi an Ya'la bin Shaddadin. Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Ya'la bin Shaddad. Dari Ya'la bin Shaddad. An abihi, dari ayahnya, yakni sahabat ini, ayahnya ini sahabat, Shaddad bin Aus namanya. Nanti kita jelaskan sekilas dari biografinya beliau. Dari ayahnya, kata ayahnya nih, kunna na'uddu riya'a bi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkal asgharah. Dahulu kami, katanya, yakni para sahabat, menganggap riya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik asghar. Ini yang sudah kita jelaskan ya, beberapa hadis yang berlalu bersama kita. Telah kita jelaskan bahwa riya itu adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya. Baik. Kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Al-Mundhiri rahimahullah saat membawakan hadis yang ke-35 ini, wa rawa Al-Baihaqi, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ya'la bin Shaddad. Ya'la bin Shaddad ini adalah anaknya sahabat ya. Ya, Shaddad bin Aus, anaknya Shaddad bin Aus. Ya, beliau ini namanya Ya'la bin Shaddad. Ya. Al-Khazraji An-Najjari. Biasa disapa dengan kunyahnya Abu Thabit. Abu Thabit. Dan dia merupakan rawi yang soduk. Soduk itu orangnya jujur. Dan rawi yang disifati dengan soduk, hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Ya. An abihi, dari ayahnya, yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Shaddad bin Aus bin Thabit
Al-Ansari, Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari An-Najjari. Ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Biasa dipanggil dengan kunyahnya Abu Ya'la. Karena anaknya tadi namanya Ya'la. Abu Ya'la artinya bapaknya Ya'la. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ya'la dari ayahnya. Baik. Maka bapaknya digelari dengan apa? Abu Ya'la. Dipanggil dengan Abu Ya'la. Baik, sahabat Shaddad bin Aus ini adalah keponakan dari Hasan bin Thabit. Tukang penyair ya. Penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya sahabat Shaddad bin Aus beserta dengan ayahnya Aus bin Thabit, keduanya adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaddad bin Aus bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini dua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Mufaddal Ibnu Ghassan Al-Ghalabi, Zuhadul Ansari thalathatun. Orang-orang zuhudnya kaum Ansar itu adalah 3 orang. Ada tiga orang. Orang-orang zuhud. Zuhud itu orang meninggalkan sesuatu dari dunia yang tidak bermanfaat. Ya. Dan ditinggalkan. Dia tinggalkan, dia relakan untuk akhiratnya. Paham ya? Jadi kalau ada dunia yang bermanfaat bagi dia, dia ambil, dia pergunakan untuk akhiratnya, untuk meraih pahala. Paham ya? Dan dia meninggalkan dunia yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu namanya zuhud. Dan orang yang zuhud itu tampak dari kecintaannya terhadap amalan-amalan soleh yang datangkan pahala di akhirat. Dunianya, hartanya dia siap korbankan demi pahala yang dia kejar di akhirat. Ya. Dan ini merupakan sifatnya Nabi SAW, para sahabat pada umumnya, atau mereka orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Mereka rela meninggalkan dunianya, melepaskan dunianya untuk akhiratnya, karena mengejar pahala di sana. Ya. Makanya kita tidak heran ada sahabat yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Masya Allah ya. Setengah dari hartanya seperti Umar. Ada di antara mereka baru pulang dari negeri Syam. Utsman ya, ketika perang Tabuk, pulang dari negeri Syam berdagang membawa 950 ekor onta beserta dengan barang-barang bawaan di onta-onta itu, budak-budak yang dia beli, kuda 50 ekor, semuanya sampai di Madinah. Beliau dengar ada jihad, katanya semua ini untuk Allah dan Rasulnya. Belum sempat masuk rumahnya, dia sudah bilang begitu. Kalau kita hari ini sudah marah-marah istri di rumah. Apa ini abi? Tidak memperhatikan istrinya. Jadi istri-istri mereka, dahulu mereka itu luar biasa ya. Tidak ada yang protes. Karena mereka juga orang-orang zuhud. Dunia itu tidak ada nilainya bagi mereka. Tidak ada nilainya ketika ingin mengejar pahala di akhirat. Ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Dan tidak mungkin kita akan mengejar mereka dalam hal ini. Nabi kurban, berapa ekor onta dia sembelih? 100 ekor onta. Sampai capek nyembelih onta, 60 ekor disembelih. Ali dipanggil sini. Lanjutkan ini 40 nah. Kalau kita hari ini baru satu
limusin sapi limusin dia sembelih sudah luar biasa bangganya, besar kepala. Padahal baru seberapa. Itu pun kalau ikhlas. Ya. Baik, kita kembali ya. Jadi katanya orang-orang Zuhud dari kalangan Ansar adalah 3 orang. Ada 3 orang. Pertama adalah Abu Darda. Abu Darda. Kemudian yang kedua adalah Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Yang ketiga adalah Umair bin Sa'ad. Ya. Yang ketiga adalah Umair bin Sa'ad. 3 orang ini. Semuanya adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Ya, mereka ini orang-orang Zuhud. Dunia itu tidak ada nilainya bagi mereka. Ada jihad, langsung mereka, wahai Rasulullah, ini yang saya punya. Tidak ada di rumahku. Itu juga yang saya punya. Makanya kalau kita dengar ada sahabat bersedekah dengan 1 kepala korma, berarti itu yang ada di rumah mereka. Tidak ada lagi yang lain itu. Jadi jangan kita pikir kalau ada 1 orang mereka bawa 1 kepal begini ya, korma ya, 1 ciduk korma, wah ini kenapa sedikit sekali? Karena itu memang yang ada di rumahnya, tidak ada lagi yang lain kodong. Ya. Ada yang 1 karung karena itu yang ada di rumahnya, tidak ada yang lain. Ya. Ada yang menyumbang kuda, ada yang menyumbang unta, bahkan ada di antara keumuman kebiasaan sahabat itu mereka sengaja ternak kuda itu dipersiapkan untuk jihad. Katanya kalau ada nanti jihad, saya mau sumbangkan di jalan Allah. Iya. Kalau kita ini ada daurah baru diminta 100.000, mau beli kodong ini, mau beli popok. Padahal ada jalan lain ya. Tidak semuanya diminta ya dari hartanya. Ya. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, sahabat ya Shaddad bin Aus ini salah satu di antara ulama di kalangan sahabat. Ya. Baik, karena itu dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, sahabat juga ini, minan nasi man utiya ilman. Di antara manusia itu ada orang yang dikasih ilmu, diberi ilmu. Walam yu'ta hilman, tapi tidak diberi sifat santun. Santun itu sifat tidak tergesa-gesa. Emosional misalnya begitu ya, tidak. Langsung respect begitu, tidak. Dengar begitu langsung dia bersikap, tidak. Itu namanya santun. Ya. Wa minhum man utiya hilman walam yu'ta ilman. Di antara mereka ada orang yang diberi santun ya, sifat santun, tapi tidak diberi ilmu. Ya. Wa minhum man utiya ilman wa hilman. Dan di antara mereka ada orang yang diberi ilmu dan sifat santun. Wa inna Shaddad bin Ausin, dan sesungguhnya Shaddad bin Aus minal ladzina utul ilma wal hilmah, termasuk orang yang diberi ilmu dan sifat santun. Ya. Boleh ini orangnya berilmu ya. Mungkin dari ilmunya itu dia diberi sifat santun ya. Wallahu a'lam. Sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah. Beliau meninggal dunia pada tahun 64 Hijriah. Baik. Kalau tidak salah beliau meninggal di daerah Kufah. Shaddad di Syam ya, negeri Syam. Beliau meninggal di negeri Syam. Syam itu Yordania, Lebanon, Suria, Palestina. Sebagian wilayah Mesir, yaitu daerah Askolan. Kita dengar ya, Askolan itu kampung kelahirannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Masuk juga wilayah Syam. Jadi dia
himpunan provinsi-provinsi, beberapa provinsi pada masa itu. Ya, karena Yordania belum jadi negara waktu itu ya, masih jadi provinsi ya. Baik. Kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu riya'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghar." Dahulu kami, yakni para sahabat, ya menganggap, memandang riya itu di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik kecil. Dan syirik kecil di pandangan mereka jamaah sekalian adalah dosa yang sangat menakutkan, mengerikan. Beliau mengucapkan kalimat yang seperti ini jamaah sekalian untuk mengungkapkan bagaimana takutnya mereka terhadap dosa riya ini. Karena dia adalah syirik. Syirik tempatnya neraka. Ini maksudnya beliau menyampaikan kalimat ini. Untuk memberikan peringatan kepada kita bahwasanya riya yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dalam beribadah, dalam beramal soleh, ini merupakan dosa yang mengerikan. Termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, di dalam kalimat ini beliau juga mengisyaratkan kepada kita bahwa di sana ada namanya dosa syirik akbar. Syirik besar. Kalau ada syirik asgar, syirik kecil berarti ada lawannya, syirik akbar. Dan ini lebih mengerikan lagi. Karena pelakunya akan dihancurkan seluruh amalan-amalan solehnya. Beda kalau syirik kecil hanya dihancurkan amalannya yang dimasuki oleh riya, yang merupakan syirik kecil. Dan syirik besar jamaah sekalian membuat pelakunya murtad, kafir, keluar dari Islam, ya. Dan tempatnya nanti di akhirat adalah neraka jahanam dalam keadaan akan diabadikan di dalamnya. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidan fiha. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang musyrikin, ya, itu mereka akan berada di dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya. Maka ini merupakan hadis yang berisi ancaman yang mengerikan jemaah sekalian. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad Al-Bazzar pada nomor hadis yang ke-3481. 3481. At-Tabari dalam kitabnya Tahdzibul Athar pada nomor hadis yang ke-1119. 1119. Ibnu Qani' Al-Baghdadi dalam kitabnya Mu'jamus Sahabah pada jilid 1 halaman 34. Ibnu Qani' Al-Baghdadi dalam kitabnya Mu'jamus Sahabah, jilid 1 halaman 34. At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat pada nomor hadis yang ke-196. Dan juga beliau riwayatkan dalam Al-Mu'jamul Kabir pada nomor hadis yang ke-7160. Hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama yang bernama Ibnul A'rabi dalam kitabnya Al-Mu'jam pada nomor hadis yang ke-2246, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak pada nomor hadis yang ke-7937. 7937. Dan yang terakhir Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-6425. 6425. Hadis ini disahihkan ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya mungkin karena ada penguatnya ya. Karena tadi rawinya yang bernama Ya'la ini orangnya soduk, dan orang yang soduk, rawi yang soduk, hadisnya hasan. Kemungkinan ini ada penguatnya ya dari jalur yang lain. Ya. Makanya Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih.
Saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.